Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, diberkati, dikasihi, diperkenan. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan berbicara tentang memprioritaskan Tuhan. Ya. Apa saudara? Memprioritaskan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, apa artinya memprioritaskan Tuhan? Artinya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas. Tuhan di atas, jangan dibawa. Ya. Jangan sampai kekhawatiran itu di atas Tuhan. Jangan sampai ketakutan melebihi daripada Tuhan. Jangan sampai masalah kita melebihi daripada Tuhan. Tuhan selalu di atas. Ada raksasa, tapi Tuhan selalu di atas. Ada masalah pergumulan, Tuhan selalu di atas. Tuhan menenangkan badai. Amin. Kalau Tuhan menenangkan badai, Tuhan juga menyelesaikan semua masalah kita. Ya. Nah, karena itu prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada dua orang, dua-duanya orang benar. Ya. Dua-duanya orang benar, tapi keduanya berbeda, jalannya berbeda. Ya, dan hasil akhirnya berbeda. Dua-duanya orang benar. Kita semua orang benar. Amin. Ya, tapi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Karena itu sadari betul identitas kita sebagai orang benar, dibenarkan oleh Allah. Bukan kita yang berusaha membenarkan diri, tapi dibenarkan oleh Allah. Nah, dua orang benar di dalam Alkitab. Nanti akan lihat. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-13, siapakah mereka? Baca semua aja ya. Ayatnya ini. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mulai-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat 4, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feres diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka terpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan seluruh keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17, bersiaplah jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya,
sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Ya. Di sini ada dua orang, keduanya orang benar. Yang kita tahu selama ini orang benar siapa? Abraham saja kan? Nggak tahu kan kalau Lot itu orang benar. Ribuan tahun kemudian baru kita tahu ternyata Lot itu juga orang benar. Tapi kita lihat perjalanan kedua orang ini. Yang satu Abraham mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia selalu apa di situ? Mendirikan mezbah. Dia selalu mendirikan mezbah. Artinya dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sadar dia ada di tempat itu karena dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ingat, kita semua ada di tempat ini karena dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan. Karena itu, jangan sampai keputusan kita berdasarkan keinginan kita. Jadi keputusan Abraham sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, Lot mengambil keputusan yang salah. Orang kalau tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengambil keputusan yang salah. Dia melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat. Dia melihat dengan mata jasmaninya. Oh, ini lembah Yordan luar biasa. Mungkin memulai bisnis di sini, masa depan saya mungkin akan apa? Akan terangkat, akan sukses, berhasil. Dia melihat dengan mata jasmaninya. Tapi Abraham, dia melihat dengan mata iman. Dia percaya, dia nggak melihat sesuatu yang baik di situ. Tapi dia percaya bahwa karena Tuhan yang membawa dia ke tempat itu, maka apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah, saudara dan saya juga orang benar. Kita keturunan Abraham, bukan keturunan Lot. Betul ya? Kita keturunan Abraham, bukan keturunan Lot. Ya, jadi kalau kita keturunan Abraham, kita orang benar. Alkitab berkata, teladani orang-orang seperti itu. Kita meneladani imannya Abraham. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun keadaan tidak menentu, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, Lot, karena dia mengandalkan kekuatannya, ya, mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, semua apa yang dimiliki, akhir hidupnya mengalami kehancuran. Nah, kita lihat di mana kehancuran Lot. Kita buka dalam 2 Petrus 2 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwanya tersiksa. Ya, karena dia tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka jiwanya tersiksa. Alkitab berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi, kalau kita mengalami kemakmuran di luar, sehat, kuat semua, itu sebenarnya berasal dari mana? Jiwa. Jadi mana duluan, jiwa atau di luarnya? Jiwa. Jiwa kita dulu harus sehat. Nah, Lot jiwanya nggak sehat. Karena jiwanya nggak sehat, maka di luarnya juga mengalami kehancuran. Ya, nah kalau saudara baca di Kejadian, mungkin sudah tahu semua itu bagaimana keadaan Lot. Saya anu aja. Jadi waktu Lot tinggal di dekat Sodom dan Gomora, waktu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena kota Sodom dan Gomora sangat jahat. Ya,
mengalami mereka mengalami kejahatan yang luar biasa. Tuhan menghancurkan kota Sodom, dan singkat cerita Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya, jadi Tuhan membawa Lot keluar dan keluarganya. Apakah mereka membawa harta benda? Enggak kan? Tapi di dalam Kejadian yang kita baca tadi, kaya enggak mereka? Kaya. Di semuanya diberkati. Tapi hasil akhirnya membawa kehancuran karena mereka tidak mengutamakan Tuhan. Siapa? Lot. Ya. Jadi dia nggak tahu. Ternyata dirinya ini berada di tengah-tengah kota yang penuh dengan kejahatan. Ya. Akhirnya apa? Waktu dia tinggal di sana, setiap hari dia melihat. Ya. Dia melihat, nah coba tadi apa? Di dalam ayatnya yang ke Petrus tadi, setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Setiap hari melihat. Apa yang dilihat? Lihat hal yang jahat. Itu membuat jiwa tersiksa. Nah, di zaman sekarang, apa yang buat orang jiwanya sakit? Apa? Lihat apa? Lihat apa yang buat jiwanya orang sakit? Internet. Iya kan? Internet itu membuat jiwanya sakit. Ya kalau internetnya, enggak apa, saya lihat rohani terus. Itu kan ya belum tentu juga. Ya puji Tuhan kalau lihat rohani terus. Tapi kalau lihat yang lain, padahal kita disuruh bukan lihat internet, lihat Alkitab, lihat firman Tuhan. Kalau kita melihat hal yang salah, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita. Karena masuknya di jiwa pikiran kita. Jadi semua apa yang kita alami, yang kita kelihatan di luar, itu semuanya dipengaruhi oleh jiwa kita. Si Lot, dia melihat, setiap hari melihat perbuatan yang jahat. Akhirnya jiwanya tersiksa. Karena jiwanya tersiksa, akhirnya dia waktu dia keluar tidak mendapatkan apa-apa. Yang lebih parah lagi, keluarganya hancur. Istrinya jadi apa? Jadi tiang garam. Anaknya kacau, pokoknya kacau balau. Itu tandanya orang yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Makanya tadi kan dikatakan apa? Sebagai suatu peringatan untuk kita. Jangan kita mengutamakan dunia ini, kita harus utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya harus nomor satu Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak menjadi nomor satu kan Tuhan marah? Nah, jangan sampai, ya Tuhan marah. Enggak, Tuhan nggak marah. Tetap Tuhan sayang. Dia tetap mengasihi kita. Cuman itu sebenarnya kita sedang mengikat tangan Tuhan untuk tidak bekerja dalam kehidupan kita. Gitu aja. Kita tidak membiarkan dia bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mengandalkan dia. Padahal, ya Alkitab bilang, utamakan Tuhan. Nah, sekarang kita lari ke Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Saya percaya ayat ini kita sudah tahu semua ya. Ayat ini sangat terkenal. Nah, tadi itu sebagai prolognya, awalnya itu gambaran orang yang tidak mengutamakan Tuhan dan orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Nah, sekarang kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kalau baca itu nanti, itu perikopnya, konteksnya itu tentang hal kekhawatiran. Makanya tadi saya bilang, jangan sampai kekhawatiran itu melebihi Tuhan. Jangan sampai ketakutan semua itu di atasnya Tuhan. Ya, jadi konteksnya adalah tentang hal kekhawatiran. Semua hal kekhawatiran itu sebenarnya bukan anak-anak Tuhan yang alami sebenarnya. Itu hanya dialami oleh orang dunia ini. Itu kan kata Tuhan, bukan kata saya, kata Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kita punya Tuhan, sumber penyedia segala sesuatu. Ya.
Nah, kalau orang tidak mengenal Allah, wajar dong mereka khawatir. Makanya bangun pagi mereka nggak berdoa, nggak baca firman, nggak kenal mereka. Mereka mengejar hal dunia ini. Untuk apa? Supaya jangan dipermalukan oleh orang, bersaing dengan orang, supaya begini, begitu. Itulah mereka, makanya mereka mengutamakan hal seperti itu, wajar. Tapi kalau kita harus nomor satu Tuhan. Itu harga mati bagi kita. Amin. Harga mati nomor satu adalah Tuhan. Dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Maksudnya apa? Carilah dahulu. Berarti kita mencari Yesus terlebih dahulu. Amin. Hari Minggu, ya, hari Minggu bisa nggak kita kerja? Bisa. Ya, Pak Ketut bisa kerja. Saya juga bisa kerja. Tapi kita tahu bahwa pekerjaan itu bukan dari nomor satu. Amin. Tuhan adalah nomor satu. Pekerjaan itu miliknya Tuhan. Pekerjaan itu kan Tuhan yang punya. Benar nggak? Bayangkan kalau kita utamakan pekerjaan, gimana jadinya? Jadi kita harus utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, sekarang kita belajar apa itu kerajaan Allah. Kita buka lagi di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 sampai dengan 19. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Ya. Saya sangat tertarik dengan ayat 19. Karena itu marilah kita apa? Mengejar apa yang datangkan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu dikejar. Itu yang menjadi utama kita. Damai sejahtera itu siapa? Yesus. Kebenaran itu Yesus. Sukacita itu juga gambaran Yesus. Jadi kita mencari itu nomor satu dalam kehidupan kita. Ya, bukan hal-hal yang lain. Dan Tuhan tadi bilang, cari dulu kerajaan Allah itu. Carilah damai sejahtera, carilah sukacita, carilah apa? Kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mengejar. Nah, dari mana damai sejahtera datang? Nah, jawabannya adalah firman. Jadi setiap hari untuk kita mengalami damai sejahtera, berarti saudara harus membaca firman. Orang benar yang lahir dari Allah, makannya adalah firman. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, berarti kita keliru lagi. Padahal kita ini orang benar, sudah dibenarkan oleh Allah. Manusia ciptaan baru, lahir dari Allah. Kalau lahir dari orang tua kita, makanannya nasi goreng. Ya kan, bakmi. Apalagi daging sapi, daging kambing, babi guling. Ya, tapi kalau dari surga, makanannya firman. Firman yang mendatangkan damai sejahtera. Mungkin kita berpikir, saya kan nggak bisa kenyang makan damai sejahtera. Bisa nggak kita kenyang makan damai sejahtera? Bisa? Bisa dong. Bisa. Pernah dengar itu? Yesus pasti tahu ayat ini kan? Ada tertulis. Lanjutkan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bisa hidup? Bisa. Sebenarnya, waktu saya merenungkan, Tuhan itu, ayat itu tiba-tiba muncul waktu saya lagi nyetir, atau tiba-tiba ayat itu muncul. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kadang-kadang kita berpikir begini, kita mau menang sendiri ya, orang kita menang sendiri. Oh, itu kan Tuhan Yesus bilang. Yesus bilang, roti penting, ya kan? Baru firman Allah.
Berarti orang ngambil yang itunya, yang satunya. Roti yang penting kok. Ini Tuhan Yesus bilang. Padahal bukan itu maksudnya. Bila perlu Tuhan bilang begini. Nah, itu Yesus ngomong itu dia mengutip di Ulangan. Nah, Musa itu ngomong. Orang Israel waktu di padang gurun bukan 1-2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, bertahun-tahun. Bekerja nggak mereka? Enggak kan? Udah tahu sekarang kan? Nggak kerja kan? Jalan aja mereka. Nah, besok kita jalan-jalan ke Bedugul, ke Singaraja, nggak bekerja. Iya kan? Tapi, iya kan? Tapi disediakan makan oleh Tuhan. Itu loh maksudnya saya, supaya jangan ikutin ada yang mengatakan, ini loh Tuhan bilang, berarti roti kan penting juga. Iya tahu lah, semua orang juga tahu roti itu penting. Maksudnya, karena banyak orang Kristen yang menganggap roti nomor 1 daripada firman. Padahal firman nomor 1. Setiap hari kita baca firman, itu Tuhan Yesus bilang membuat kita hidup. Dan Musa ngomong begini, selama 4, kira-kira begini bunyinya, selama sekian puluh tahun, ya, kamu mengalami berjalan di padang gurun, dan supaya kamu tahu bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja. Berarti karena waktu itu mereka tidak benar-benar, memang bukan bekerja mereka. Makanya ngomong begitu Musa kan. Karena mereka nggak bekerja, berjalan di padang gurun. Makanya dia ngomong, supaya kamu tahu bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan. Itu katanya Musa. Karena memang faktanya mereka nggak bekerja gitu loh. Paham maksudnya ya? Karena memang nggak bekerja mereka. Tapi diberi makan dari mana oleh surga, mana surga diberi, diturunkan dari surga, dikasih makan oleh Tuhan. Makanya Musa ngomong begitu. Nah, kita pun seharusnya begitu. Ada nggak yang nggak makan minum selama berapa hari? Ada kan? Elia berapa lama? 40 hari 40 malam tidak makan. Sekali makan toh 40 hari 40 malam dipelihara oleh Allah. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya firman Allah untuk kita. Tanpa firman Allah, kita nggak bisa hidup hari ini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Tanpa firman Allah, tidak ada sesuatu pun. Karena itu, tidak kebetulan saudara ada di tempat ini, supaya kita tahu semua bahwa tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Firman Tuhan itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Kita punya segala-galanya di muka bumi ini. Punya ini, punya harta, punya gini. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, omong kosong, hancur hidupnya. Bukankah Lot orang kaya? Ya kan, Lot orang kaya. Punya segala-galanya dia. Tapi dia tidak memiliki damai sejahtera. Pernah kita menemukan Lot membangun mezbah di setiap, tidak ada kan? Tidak ada. Karena dia tidak sadar bahwa dirinya itu sebenarnya dibutuh Tuhan. Jiwanya akhirnya sakit. Kalau kita tidak makan firman Tuhan, jiwa kita sakit. Jadi kita ini butuh kasih karunia, butuh firman Allah. Karena firman Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, kita buka di dalam Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita memikirkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang mengambil damai sejahtera. Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Firman Tuhan inilah yang mendatangkan damai sejahtera. Itulah maksudnya Yesus. Tapi kalau kita memikirkan hal dari dunia ini, yang mungkin kelihatannya baik, mungkin kelihatan bagus, tapi itu sebenarnya mendatangkan kekacauan dalam kehidupan kita. Ya, nah karena itu setiap hari dengarkan firman Tuhan.
Renungkan firman Tuhan. Makanya di gereja ini kita mengajarkan semua jemaat harus firman Tuhan. Terus mau apa, pakai apa kita hidup kalau tanpa firman Tuhan? Benar kan? Nggak ada, nggak bisa. Doa dan firman. Itu penting. Itulah yang sebenarnya Yesus bilang, damai sejahteraku tidak sama seperti yang dunia berikan. Dunia ini hanya sementara, jadi yang kita lihat itu sementara, benar-benar sementara semu. Tapi damai sejahtera daripada Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dia menolong kita. Pada saat kita kesulitan apapun, Dia menolong kita. Dan saya sudah membuktikan beberapa kali Tuhan itu menolong saya. Ya, saya pikir kok bisa ya, tapi itulah cara Tuhan. Nah, saya percaya kita semua di sini belajar terus siapa diri kita sebenarnya. Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari atas. Karena itu kita berpikir karena perkara yang di atas. Setiap hari gereja ini sampai hari ini ada semua karena kasih karunia Tuhan. Saya berharap jemaat di sini mengalami kelimpahan, mengalami terobosan keuangan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Ingat seperti Abraham, percaya saja kepada Tuhan. Tapi percaya dari mana? Dari firman Tuhan. Cari Dia sungguh-sungguh, cari kerajaan Allah. Setiap hari renungkan firman, proklamirkan firman. Ya, jangan takut, jangan khawatir, berdoa, Tuhan, bagaimana cara saya memberi, bagaimana saya melayani. Kita semua ada di sini melayani Tuhan. Itu karena firman Tuhan dasarnya. Kalau enggak, kita enggak mungkin ada di tempat ini. Amin. Dan saya percaya, biarlah firman Tuhan hari ini bawa berkat bagi kita semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa.